Nah, saya mulai dengan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma fasalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang baik ini, pagi yang penuh berkah. Kita diperkenankan untuk bertemu, bersilaturahim, sekaligus kita menuntut ilmu. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bekal kita, baik menghadapi bulan Ramadan, menghadapi kehidupan sehari-hari, maupun bekal untuk kehidupan kita pada kehidupan yang kekal dan abadi, yaitu di negeri akhirat. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada qudwah kita, baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah mengantarkan umat dari kegelapan jahiliyah menuju cahaya Islam yang terang benderang. Semoga kita semua nanti akan mendapatkan syafaat Rasulullah SAW, dan pada akhirnya kita menjadi ahlul jannah, akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkenaan dengan berdoa, memang doa ini adalah bukti penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah doa. Ad-du'a muhul ibadah. Doa itu adalah inti daripada ibadah. Ya. Doa adalah merupakan inti daripada ibadah. Oleh karenanya, kalau kita berdoa kepada Allah, kalau kita meminta kepada Allah, Allah akan senang. Allah akan senang. Oleh karenanya, janganlah kita meminta apapun kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya bagi jamaah yang dililit oleh hutang, maka minta kepada Allah, ya. Allahumma kfini ya bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwa, misalnya. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan harta yang halal agar aku terhindar dari harta yang haram, dan kayakanlah aku dengan anugerahmu agar aku tidak menggantungkan kepada siapapun. Dan itu hanya berdoa kepada Allah. Dan Allah, semakin kita berdoa kepada Allah, Allah akan semakin senang kepada kita. Allah akan semakin sayang kepada kita. Kalau kita minta kepada kepada sesama manusia, mungkin bisa jadi, ya, kata orang itu minta melulu, lama-lama marah. Tapi sebaliknya, kalau kita tidak pernah meminta kepada Allah, maka Allah akan murka, akan marah kepada kita. Faman lam yad'un Allah ya ghadab alaih. Barang siapa yang tidak pernah meminta, tidak pernah berdoa kepada Allah, Allah akan murka kepadanya. Di ayat tadi sudah dijelaskan, ya. Ayat tentang doa tadi, ya, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Allah berfirman, dan Rabbmu, Tuhanmu berfirman, ya, berdoalah kepadaku, pasti akan aku ijabah. Ya. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Di awal dikatakan dengan doa, tapi di sini dikatakan, ya, sesungguhnya orang-orang yang sombong, ya, atau sombong, ya, tidak mau beribadah kepadaku, ya, sayadkhuluna jahannama dakhirin, maka dia akan masuk ke dalam neraka jahanam dengan hina. Maka ini artinya adalah bahwa doa itu memiliki kaitan dengan ibadah, dan doa adalah bukti ibadah kita kepada Allah. Maka dalam rangkaian kegiatan aktivitas sholat kita, itu akan berisi zikir, istighfar, dan doa. Ada doa. Misalnya contoh di pada ketika duduk di antara dua sujud, itu ada doa. Rabbighfirli, ya Allah ampunilah aku, warhamni, sayangilah aku, wajburni, tutuplah aibku, warfa'ni, angkatlah derajatku, warzuqni, berilah rizki kepadaku, ya, warzuqni, wa'afini, sehatkanlah aku, wahdini,
berikanlah petunjuk kepadaku, wa'afini, sehatkanlah aku, wa'fu anni, dan maafkan aku. Itu doa. Dan kalimat doa itu teruntai dalam gerakan, setiap dalam gerakan sholat itu mengandung doa yang sangat luar biasa. Yang sebagiannya adalah meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita akan masuk kepada adab dalam berdoa. Adab berdoa sesuai sunnah. Karena memang adab ini sangat penting ya. Orang tidak mungkin kalau kita meminta kepada, jangankan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada manusia saja kalau kita minta itu harus ada unggah-ungguh, harus ada etika, harus ada kesopanan. Kalau tidak ada kesopanan, tidak ada etika, maka sama dengan kita memalak ya, atau merampok. Saya minta uang misalnya, langsung ketemu orang, minta uang saya gitu. Tapi kalau meminta kepada orang pun kita harus dengan tata cara, kesopanan, atau dengan etika yang baik. Begitu pula ketika minta kepada Allah. Allah akan senang sekali kalau kita meminta kepada Allah dengan adab, sesuai dengan adab yang dimiliki. Ini ada di slide kedua. Kalau memang ditampilkan, kalau tidak apa-apa. Ya, sudah ditampilkan Ustaz. Nah, di dalam kita berdoa itu ada dua. Adab doa itu ada adab secara zahir, ya, yang kita lakukan pada saat berdoa, dan ada adab secara maknawi. Ya. Secara zahir, ya ada sesuatu yang bisa disaksikan ya dalam waktu kita berdoa. Gerakan doanya dan seterusnya bisa kita rasakan. Itu adalah zahir. Kita lihat di slide berikutnya ya, yaitu bagaimana adab-adab yang secara zahir. Yang pertama ya, sebaiknya bersuci atau berwudu. Memang kalau misalnya kita berdoa di luar sholat, boleh saja kita tidak perlu bersuci. Tetapi sebagai wujud penghambaan kita kepada Allah, sebagai wujud penghargaan kita kepada Allah, maka hendaknya dalam kita berdoa itu terlebih dahulu kita bersuci. Terlebih kalau kita doanya itu diawali dengan sholat. Itu harus, bukan hanya wajib, bukan sebaiknya lagi, tapi harus bersuci, harus berwudu. Ustaz, bagaimana kalau misalnya kita sedang haid, kita sedang nifas, dan seterusnya, lalu kita berdoa? Maka itu dalam kondisi yang dharurah. Dan tetap, walaupun dalam keadaan seperti itu, kita dianjurkan untuk tetap berdoa, walaupun banyak pendapat untuk tidak membaca mushaf Al-Quran misalnya. Tapi kalau berdoa, tetap berdoa. Ini adalah dalam kondisi yang dharurah. Yang kedua, menghadap ke arah kiblat. Nah, ini penting ya. Menghadap ke arah kiblat ini, Allah memang berada, kalau kita tahu Allah, kita menghadap kemanapun ya, itu adalah Allah pasti akan melihat kita. Sebenarnya menghadap ke kiblat ini hanya khusus untuk sholat ya. Tapi karena bagian daripada berdoa ini adalah kita bentuk daripada ketaatan kita kepada Allah, maka ketika kita berdoa, maka alangkah baiknya ya kita menghadap kiblat. Apalagi ketika kita berdoa selepas melaksanakan sholat sunnah, sholat tahajud atau apapun ya, maka diharapkan hendaknya kita kemudian mengangkat tangan kita tengadahkan seperti ini. Ini dicontohkan Rasulullah ketika Rasulullah berdoa di Padang Arafah. Rasulullah SAW mengangkat tangannya, berdoa dengan begitu luar biasa. Dan pada saat akan terjadi, ini juga begitu pula pada saat akan terjadi perang Badar. Rasulullah pun berdoa dengan begitu luar biasa. Merendahkan suara. Ya, berdoa itu jangan teriak-teriak. Merendahkan suara ini dalam rangka mengatur kekhusyuan kita kepada Allah. Mengatur pengharapan kita kepada Allah dengan sepenuh harap kepada Allah. Maka kita harus berdoa, merendahkan suara itu pertanda bahwa kita tuh serius dalam berdoa. Kita serius dalam berdoa, bersungguh-sungguh dalam berdoa kepada Allah. Maka kita merendahkan suara kita. Kemudian memuji asma Allah. Allah sangat senang. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu senang sekali dipuji oleh hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu senang sekali ketika hambanya itu sebelum berdoa,
diawali dengan memuji Allah, dengan memujinya sedemikian rupa. Maka perhatikan ya, bagi kita yang melaksanakan sholat malam, itu ada doa yang begitu panjang, itu diawali dengan untaian pujian kepada Allah. Allahumma lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardi wa man fihinna. Ya. Allah, engkaulah penegak langit dan bumi. Ya. Dan apa-apa yang ada di dalamnya. Walakal hamdu, milikmu lah segala puji. Engkaulah cahaya langit dan bumi dan segala apa yang ada di dalamnya. Walakal hamdu anta malikus samawati wal ardi wa man fihinna. Ya Allah, engkaulah segala puji hanya milik engkau. Engkaulah pemilik penguasa langit dan bumi dan segala. Ini adalah wujud bentuk-bentuk daripada pujian kita kepada Allah. Di dalam pada saat kita sholat malam pun seperti itu. Maka memang satu adab dan yang dicontohkan oleh Rasulullah ketika Rasulullah berdoa kepada Allah dengan doa sholat tahajud ini, maka diawali dengan ini adalah doa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Kemudian setelah kita berdoa, setelah kita memuji Allah, kita membaca salawat atas baginda Nabi Muhammad SAW. Karena syafaat ketika kita berdoa, lalu kita bersalawat terlebih dahulu kepada Rasulullah, maka ketika kita satu kali salawat, maka Rasulullah akan melalui dengan izin Allah kita akan mendapatkan balasan 10 kali yang kita dapatkan. Maka kita juga di dalam rangkaian doa jangan lupa kita terlebih dahulu mendoakan Rasulullah melalui ucapan atau bacaan sholawat itu sendiri. Yang ketujuh, merengek-rengek dan berulang-ulangi dalam kita berdoa. Terus merengek-rengek kepada Allah. Ingat ketika perang Badar, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan berperang melawan bala tentara musyrikin Quraisy. Bala tentara Rasulullah itu hanya berjumlah 313 orang dengan persenjataan yang biasa. Sementara musyrikin Quraisy itu 1.000 orang dengan persenjataan yang luar biasa. Rasulullah di malam hari itu berdoa dengan luar biasa. Berdoa dengan doanya itu sampai berulang-ulang. Sampai mengatakan, ya Allah, penuhi janjimu, ya Allah, tepati janjimu, ya Allah, penuhi janjimu, ya Allah. Sampai seperti itu. Sampai begitulah doanya. Andaikan engkau kalahkan kami, maka engkau tidak akan disembah oleh seluruh manusia. Lan tu'bad abadan. Engkau tidak akan disembah lagi selama-lamanya. Sampai seperti itu. Ini adalah doa yang begitu luar biasa karena sebegitu mendesaknya. Maka doanya harus betul-betul merengek. Doanya harus betul-betul diulang-ulang sampai sebegitu lupa. Ini adab yang kita lihat secara zahiri atau secara secara yang terlihat oleh mata kita. Namun ada adab secara maknawi yang bisa kita pelajari. Wallahu alam. Saya hanya ingin membagi ini hanya untuk membagi ya. Adab itu ada adab ketika berdoa atau adab bagi orang-orang yang biasa berdoa kepada Allah. Maka saya ingin membagi itu saja sebenarnya, lebih kepada itu. Nah, maka di slide berikutnya, ya, yang pertama kita harus memilih dan menghargai waktu-waktu ijabah. Masya Allah ya, Allah sudah menyediakan waktu ijabah. Kalau kita tidak memanfaatkan, kira-kira bagaimana? Kalau kita menjadi bos, ya, saya atau kita menjadi pemimpin atau raja, saya menyediakan waktu untuk kalian meminta apa saja, tapi kita sebagai rakyat tidak memanfaatkan. Kira-kira apa perasaan sang raja itu pada kita? Maka dengan adanya waktu-waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, melalui kabar yang disampaikan Rasulullah, maka hendaknya kita manfaatkan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Dengan memanfaatkan dengan seupaya sekuat daya kita untuk tidak melewatkan waktu-waktu ijabah itu sendiri. Ya. Kemudian yang kedua, ya, berupaya menghindari hal-hal yang diharamkan, termasuk makanan. Biasakan kalau kita ingin doa kita diijabah oleh Allah,
biasakan kita untuk mengkonsumsi hal-hal yang halal. Ya. Yutilus thumma rajuli yutilus safar yamuddu yadayhi ila sama, ya, aghatha alaihi yamuddu yadayhi ila sama, ya rab ya rab ya rab, wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa mat'amahu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lah. Ada seseorang yang sedang melakukan perjalanan jauh, kemudian mengangkat tangannya ke langit, lalu berdoa kepada Allah, ya Rab, ya Rab, ya Rab. Kata Nabi, sementara dia pakaiannya dari barang yang haram, makanannya haram, minumannya haram, dia kenyang dengan yang haram, maka bagaimana doanya akan diijabah? Maka ini kita harus berusaha, dan kita juga mohon kepada Allah, berikan aku kekuatan ya Allah, seperti doa di awal yang saya sampaikan, Allahumma kfini bihalalika an haramika. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal, agar aku terhindar dengan yang haram. Wa aghnini bifadlika amman siwak. Dan kayakanlah aku dari karuniamu, sehingga aku tidak perlu menggantungkan aku minta tolong kepada orang lain. Apalagi minta tolong kepada orang-orang yang menjanjikan harta, menjanjikan janji-janji, tapi itu barang itu haram misalnya, atau misalnya dengan renter dan seterusnya. Nah, itu kita harus menghindari betul, ya, menghindari betul, ya. Nah, kemudian yang berikutnya, ya, yang ketiga adalah harus penuh harap dan diliputi rasa takut hanya kepada Allah saja, ya. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. تتجافى جنوبهم عن المضاجع. Lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidur mereka. Ini tengah malam. Jauh dari tempat tidur mereka. يدعون ربهم خوفا وطمعا. Mereka berdoa kepada Allah dengan apa? Dengan rasa takut kepada Allah. Hanya rasa takut kepada Allah. Dan berharap hanya kepada Allah. Harapan kita hanya kepada Allah. Beda ya, kalau kita takut kepada makhluk, kepada binatang buas, maka kita akan menjauh sejauh-jauhnya. Tapi kalau kita takut kepada Allah, maka kita harus mendekat dengan sedekat-dekatnya. Karena kalau kita mendekat dengan sedekat-dekatnya kepada Allah, Allah akan makin sayang kepada kita. Khaufa wa ta'at. Dengan penuh rasa takut kepada Allah. Penuh harap dan rasa takut kepada Allah. Inilah yang akan menyebabkan bukan hanya doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah akan menyiapkan pahala yang luar biasa bagi orang tersebut. Ya. Allah akan menyiapkan pahala. Fala ta'lamu nafsam, ya, min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Ya. Fala ta'lamu nafsam minhum, mereka tidak tahu. Mereka tidak tahu apa-apa yang disembunyikan untuk mereka. Min qurrati a'yun, dari bermacam-macam kenikmatan, jazaa'an bima kanu ya'malun. Itulah balasan bagi orang-orang yang beramal. Subhanallah, luar biasa. Ya. Maka kita dalam berdoa harus ada rasa takut hanya kepada Allah. Lalu bukan hanya rasa takut saja yang harus kita tanamkan, ya, tapi rasa berharap. Bukan kepada siapa-siapa kita berharap, tapi kita harus harus juga berharapnya hanya kepada Allah saja. Itu yang ketiga. Yang keempat, memenuhi perintah Allah. Perhatikan surat Al-Baqarah ayat 186. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ya, apabila hambaku bertanya tentang aku, maka aku ini dekat. Ya. Ya, ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Maka aku akan mengabulkan, aku akan mengijabah doa orang-orang yang berdoa. Tapi ada syaratnya. Falyastajibu li, maka penuhilah permintaanku. Apa? Penuhilah perintahku. Jangan berdoa tapi kita tidak pernah mau sholat. Sekalinya kita ingat Allah hanya untuk berdoa, meminta saja. Maka kita harus juga memenuhi perintah Allah.
Ini syaratnya. Yang berikutnya, yang kelima, tidak boleh tergesa-gesa atau terburu-buru dalam minta kepada Allah. Tidak boleh terburu-buru, tergesa-gesa meminta kepada Allah seperti anak kecil. Anak kecil kalau minta duit sekarang, minta uang goceng sekarang, nggak mau besok, nggak ada, sekarang pokoknya. Itu kalau anak kecil begitu. Kenapa? Memang namanya naluri anak kecil ya. Mungkin kalau anak kecil kan masih untuk adab masih terus harus kita bina. Tapi ketika kita minta kepada Allah tidak boleh seperti itu. Ya, dalam sebuah hadis dikatakan yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Niscaya Allah akan mengabulkan doa-doa di antara kalian selama dalam berdoa tidak tergesa-gesa, terburu-buru minta dikabulkan. Jangan terburu-buru minta dikabulkan. Biasa, kita berdoa saja. Kita sudah berharap, pasti Allah akan kabulkan. Yakin. Kalau memang itu terbaik buat kita. Kalau memang itu menurut Allah belum yang terbaik, Allah akan simpan dan diganti dengan yang lain. Pasti Allah akan berikan sesuatu dengan doa itu. Nah, contohnya siapa orang yang minta doa dengan tergesa-gesa? Dicontohkan Rasulullah, ya. Fayaqulu, ini contohnya. Da'autu falam yastajibili, aku sudah berdoa. Tapi kenapa nggak dikabulkan juga? Aku doa setiap malam, aku sholat malam ya Allah. Kenapa nggak dikabulkan? Nah ini berarti tidak yakin dan tidak sabar dengan doa. Padahal jelas-jelas perintahnya, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Hai orang-orang yang beriman, mintalah kepada Allah dengan sholat dan sabar. Innallaha ma'as sabirin, dan Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi kalau kita minta kepada Allah, syaratnya harus sabar. Ya, adab kita kalau minta kepada Allah jangan maksa. Ini bagian dari adab. Jadi mafhum mukhalafahnya, kalau kita minta kepada Allah terus maksa, maka Allah tidak akan mengabulkan. Karena tadi hadisnya mengatakan, ya, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Niscaya Allah akan mengabulkan doa-doa di antara kalian selama dalam berdoa tidak tergesa-gesa, terburu-buru minta dikabulkan. Tenang saja, tenang. Selama kita sudah berdoa, kecuali ada satu doa yang memang sudah seperti kejadian pada perang Badar tadi. Rasulullah sudah khawatir yang begitu luar biasa. Kalau ya kaum muslimin dikalahkan oleh kaum Quraisy, tapi ternyata ya itulah dengan izin Allah dan dengan doa Rasulullah, Allah kemudian mengijabah doanya. Ya, fastajaba lahum. Mereka doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, dilarang berdoa untuk meminta keburukan. Minta keburukan kepada kita, ya Allah, saya sudah miskin, ya Allah, tolong carikan jalan saya untuk supaya saya segera berakhir hidup saya. Ini tidak boleh. Berdoa terus yang baik. Jangan kita berpikir ya Allah, saya cuma penjual daun yang buat masak, ya Allah. Saya mau berdoa minta berangkat haji. Bagaimana ya Allah? Kayaknya tidak mungkin. Nah, ini tidak boleh. Ini sudah berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ba'dadh-dhanni abdi bi. Aku ini tergantung prasangka hambaku. Nah, tadi dikatakan ya, kita harus bisa memanfaatkan waktu-waktu terbaik. Jangan melewatkan, jangan melalaikan waktu. Ini bagian dari adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala khususnya dalam berdoa. Kapankah waktu-waktu terbaik ini? Di dalam slide ini saya hanya memberikan 4 saja. Banyak waktu-waktu ijabah. Yang pertama, kalau yang saya sampaikan di sini adalah pada sepertiga malam terakhir. Ada apa gerangan di sepertiga malam terakhir itu? Mari kita perhatikan. Firman sabda Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan, yanzilu rabbuna wa tabaraka, ya, yanzilu rabbuna wa tabaraka wa ta'ala, ya, fi kulli lailatin ila sama'id dunya. Pada setiap malam Allah Subhanahu wa taala akan turun ke langit dunia. Allah Subhanahu wa taala
akan turun ke langit dunia sehingga antara kita dengan Allah akan sangat dekat. Kapan waktunya? Hina yabqana thalathul lailil akhir, yaitu pada malam yang tersisa sepertiganya saja. Saya menghitung, kalau kita ingin memanfaatkan waktu, kapan sepertiga itu? Misalnya antara maghrib ya, maghrib sampai antara setelah maghrib sampai waktu subuh itu kurang lebih 10 jam lewat ya, 10 jam setengah. Nah, kalau kita hitung, ya disitulah sepertiga malamnya berarti sekitar jam 1 lewat 10 sampai waktu subuh. Jam 2 kita bangun, itu termasuk masih dalam lingkup sepertiga malam. Maka di sepertiga malam itu Allah mengatakan, fayaqulu ma yad'uni fa'astajibalah. Siapa yang berdoa kepadaku, pasti akan aku ijabah. Waman yas'aluni fa'u'tiyah. Siapa yang meminta kepadaku, maka akan aku penuhi permintaannya. Waman yastaghfiruni fa'aghfiralah. Dan siapa yang meminta ampun kepadaku, niscaya aku akan ampuni. Ini adalah waktu sepertiga malam, saat yang ijabah. Ya. Maka jangan sia-siakan. Termasuk tadi memilih waktu ijabah itu, kalau begitu kita tengah malam harus bangun, sepertiga malam harus bangun. Ini juga merupakan bukti kita memiliki adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Menghargai ketika Allah sudah menyediakan waktu kita untuk bertemu, kita sia-siakan. Ya, maka kita akan merugi sendiri. Kita akan merugi sendiri. Itulah pada sepertiga malam terakhir ini adalah bagian dari waktu yang sangat ijabah kita berdoa kepada Allah. Yang kedua, ya, di penghujung hari Jumat. Ini ada beberapa pendapat, ya. Ada yang mengatakan ba'da asar setelah Jumat itu adalah waktu yang sangat ijabah. Inna fi yaumil jum'ati sa'atan la yuwafiquha abdun muslim yas'alullaha syai'an illa a'tahu iyyaha. Pada hari Jumat itu ada satu saat, ya, yang apabila seorang hamba menemukan waktu itu, lalu dia meminta kepada Allah, niscaya Allah akan kabulkan permintaan. Nah, maka ini hari Jumat nih ya, kita harus berusaha mengupayakan. Kadang-kadang kita saking sibuknya, kita seringkali lupa ya untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kesibukan kita inilah yang menyebabkan kita melewati waktu. Pada asar hari Jumat ini luar biasa. Ada yang mengatakan pas duduk setelah khatib di hari Jumat itu duduk di antara dua khutbah itu juga merupakan saat yang terbaik. Lalu yang berikutnya, yang pertama tadi sepertiga malam. Yang kedua pada hari Jumat, apalagi lebih-lebih di penghujungnya. Ya. Yang ketiga, ini adalah sesaat sebelum berbuka. Masya Allah. Kalau kita lihat, kalau kita perhatikan, sepanjang kita berpuasa, insya Allah doa kita akan mustajab. Tetapi yang paling mustajab doanya adalah ketika menjelang akan berbuka. Lis-sha'imi da'watun yustajabu lahu inda fitri. Bagi orang-orang yang berpuasa, doanya akan mustajab, yaitu ketika sudah di sisi atau mendekati waktu berbuka. Berdoa saat waktu berbuka. Ini kita seringkali justru waktu berbuka itu kita sibuk menyiapkan ini, sibuk menyiapkan yang macam-macam ya, menu-menu yang padahal setelah kita berbuka, paling kita hanya mencicipinya sedikit. Kita hanya makannya tidak seberapa. Di situ ada waktu ijabah, ya. Kita mungkin katakanlah misalnya setengah jam waktu itu kita manfaatkan untuk berdoa kepada Allah. Kalau kita akan menyiapkan menu berbuka, alangkah baiknya kalau kita siapkan sebelum waktu itu. Jadi begitu misalnya 20 menit lagi semua sudah siap, tinggal akan kita nikmati. Dari situlah kita berdoa kepada Allah. Toh yang akan kita makan kan hanya sementara takjil dulu ya. Setelah itu kita sholat
sholat maghrib baru kita akan makan. Dan yang terakhir, ya, yang terakhir adalah ketika sedang bersujud. Yang terakhir di slide ini ya, masih banyak waktu-waktu ijabah yang lain. Ya, masih banyak waktu-waktu ijabah. Jadi ketika kita sujud, itu adalah dekatnya kita dengan hamba. Maka banyak-banyaklah berdoa di situ. Selain doa sholat, kita boleh berdoa yang lain. Ya, di waktu ya sujud. Ya. Idza sajadtum, ya, ya, idza sajadtum fa'akthiru fihi minad du'a. Apabila engkau bersujud, maka perbanyaklah di dalamnya dengan doa-doa. Doa itu. Perbanyaknya di dalamnya dengan doa. Ini terakhir ya. Nanti kita akan lanjut dengan tanya jawab. Doa ini. Kenapa? Qanun yustajabalahu. Antara waktu sujud ini adalah saat kesempatan doa itu dikabulkan, itu peluangnya sangat besar waktu ketika kita sujud. Nah, maka marilah kita berusaha ya memanfaatkan waktu-waktu ijabah ini, bagian dari apa yang diajarkan, yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Ya, karena ini adalah bukti Allah, sayangnya kita kepada Allah. Ya, alangkah sia-sianya kalau kita tidak memanfaatkan. Termasuk hadirnya bulan Ramadan itu adalah saat-saat yang ijabah. Tapi alangkah sayangnya kalau Ramadan datang, tapi kita sia-siakan begitu saja. Wallahu a'lam bishawab. Ini hal yang bisa saya sampaikan, dan mungkin barangkali kalau misalnya nanti akan perlu didiskusikan atau dipertajam dengan tanya jawab, nanti dipersilahkan. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Materi hari ini ya begitu luar biasa, dan insya Allah nih ya Bunda, setiap Senin pada subuh selama Ramadan kita akan membahas tentang hikmah dan fadilah keutamaan doa nih. Dan ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk Ustadz lewat kolom chat. Ya. Saya izin bacakan dulu ya. Pertanyaan dari Ummu Kulthum dari Cianjur. Assalamualaikum Ustadz, yang semoga diberkahi Allah. Izin bertanya Ustadz, ketika isi doa kita hanya mengharapkan agar Allah ridho dengan segala amal kita, apakah itu sudah cukup bagi Allah untuk mengabulkan hajat kita walaupun tidak disebutkan satu persatu? Iya, terima kasih atas pertanyaannya, bagus sekali. Jadi dengan kita mengharap keridhaan Allah, maka itu akan cukup. Cukup sekali. Bukankah dalam doa yang lain dikatakan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal wauna wa ni'man nasir. Maka memang itu adalah salah satu bukti ya, tetapi tetap saja bahwa kita pun harus meminta yang memang secara khusus. Bagaimanapun kita membutuhkan dunia sebagai sarana, ya. Dunia sebagai sarana, tapi didasari oleh keridhaan Allah. Kalau itu Allah ridho, luar biasa. Kalau toh kita akan mendapatkan dunia, maka dunia itu akan bermanfaat yang sebesar-besarnya buat kita. Dunia, harta, kalau kita mendapatkan harta itu betul-betul akan memberikan keberkahan buat kita. Ya, kita bisa ringan untuk bersedekah, dan semakin kita ringan bersedekah, makin melimpah harta kita. Dengan kita tadi ya meminta, puncak dari permintaan kita apa adalah doa atau ridho, mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu benar sekali ya. Mardhatillah ya, mardhatillah ya. Asma amanina itu termasuk daripada cita-cita yang tertinggi ya. Itu memang tujuan hidup kita adalah menggapai ridho Allah, tetapi dengan catatan kita tetap meminta kebutuhan-kebutuhan untuk bisa mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wallah. Silakan lanjut, Mbak. Baik Ustaz, ini masih berhubungan ya dengan pertanyaan yang tadi nih Ustaz ya, dengan jawaban Ustaz yang tadi. Jadi ada yang bertanya, ini namanya tidak mau disebutkan. Lalu bagaimana nih Ustaz ya, ketika kita berdoa tapi terlalu banyak menginginkan kenikmatan dunia,
Apakah itu salah, Ustaz? Berdoa meminta Iya, kenikmatan kenikmatan dunia. dunia, banyak Iya. meminta kenikmatan dunia. Nah, ini yang perlu diperbaiki ya, sikap kita. Dunia yang kita minta adalah dunia yang bisa mengarahkan kita berjuang di jalan Allah. Betul, kita harus minta memang, minta dunia. Dalam hadis Rasulullah SAW, salah satu kalimat doanya adalah Allahumma aslihli dunyaya, ya, ya Allah, berikanlah kami kebaikan dunia alladzi fiha ma'ashi. Karena dunia itu adalah tempat penghidupan. Penghidupan itu termasuk harta tadi. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa ketika kita di dunia, memang kita meminta kenikmatan di dunia. Tapi, ya, tadi disampaikan bahwa mintalah kenikmatan dunia itu yang bisa membawa kita kepada keridhaan Allah di akhirat nanti. Artinya, mintalah kita kepada dunia yang bisa menjadi wasilah, ya, untuk menuju kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita minta apa? Minta motor, boleh minta motor kepada Allah. Selama motor itu bisa, minta mobil, boleh, minta rumah yang besar boleh. Selama rumah itu akan menjadi manfaat buat kita, manfaat bagi dakwah, manfaat bagi keluarga, ya. Kalau kita sampai meninggalkan anak-anak yang lemah ekonominya, itu juga berbahaya. Boleh saja minta itu. Tapi jangan lupa, kita juga tetap harus meminta dunia, dan kita juga harus juga meminta akhirat. Meminta kebahagiaan di dunia. Kalau yang diajarkan di dalam Quran, diajarkan di doa Rasulullah tadi, ya. Jadi Allahumma aslihli dini alladhi huwa ismatu amri. Ya Allah, perbaikilah agamaku karena dia merupakan benteng urusanku. Wa aslihli dunyayallati fiha ma'ashi. Ya Allah, berikanlah kebaikan di dunia, perbaikilah urusan duniaku, ekonomiku diperbaiki ya Allah, ya. Kemudian hartaku juga diperbaiki ya Allah, keuanganku diperbaiki ya Allah, enggak apa-apa. Kenapa? Karena allati fiha ma'ashi, karena dia adalah tempat kehidupanku. Ma'ashi ini di sini adalah tempat kita mendapatkan harta. Ya. Maaf. Kemudian wa aslihli akhirati allati ilaiha ma'adi. Dan perbaikilah urusan akhiratku karena dia adalah tempat kembali. Maaf. Ya, silakan. Baik, Ustaz. Oke, ini masih banyak Ustaz pertanyaannya dan Ya, ada peserta yang ingin bertanya langsung kepada Bunda Alia. Oke, boleh, sudah bisa di-unmute? Ya, silakan. Silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustadz atas ilmunya. Ada 2 pertanyaan Ustadz. Yang pertama, tadi kan saat haid atau nifas itu kan kondisinya darurat dan itu boleh berdoa di Ustadz. Nah, Ya. apakah pasti juga dikabulkan Ustadz? Itu yang pertama. Terus yang kedua, bagaimana atau langkah-langkah apa yang harus kita lakukan ketika kita sudah berdoa bertahun-tahun tapi tidak dikabulkan, belum dikabulkan, malah diberikan kebalikan dari doa yang kita panjatkan. Misalnya ini ada kasus rumah tangganya pengen berkah, pengen tenang, sakinah, mawaddah warahmah, tapi ternyata rumah tangganya itu malah sering digoncang dengan permasalahan-permasalahan yang penuh dengan kemaksiatan, dengan pertengkaran. Itu bagaimana Ustadz, langkah-langkah apa yang harus tetap agar bisa berhusnudon dengan doa yang lama belum dikabulkan, tapi malah kejadian-kejadian buruk malah sering menimpa. Itu gitu aja Ustadz. Jazakallah khairan atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tadi yang pertama adalah tadi saya kok sempat lupa.
Kalau misalkan berdoa dalam keadaan haid atau Oke, iya. nifas gitu, iya. Insya Allah dikabulkan. Karena itu kan kondisinya sangat darurat. Orang haid itu yang penting dia tidak mengeluh karena dalam kondisi sebagai ditakdirkan sebagai wanita yang haid. Ini gara-gara haid nih, saya nggak bisa puasa, saya nggak bisa sholat. Keikhlasan kita ketika menerima kondisi kita sebagai perempuan yang sedang mengalami haid itu menjadi dasar doa kita akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Keikhlasan kita sebagai kodratnya sebagai wanita yang kemudian dia haid dan kemudian dia harus mengganti puasa di hari lain, kita ikhlas menerima itu bisa menjadi dasar, menjadi syarat, menjadi sebab dikabulkannya doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ikhlas. Yang penting kita tidak boleh mengeluh ataupun menyalahkan kenapa sih ini haid gitu. Akhirnya kan saya nggak bisa berdoa, akhirnya kan saya nggak bisa puasa. Tidak. Justru ada ibadah lain yang bisa kita lihat ya, dengan kesabaran kita menjadi seorang perempuan yang haid, kemudian dia menerima dengan ikhlas, itulah yang insya Allah doa-doa kita akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengenai kita sudah minta kepada Allah untuk diberikan keberkahan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, tapi kok malah kejadiannya sebaliknya. Ada apa gerangan? Kenapa ini terjadi? Bisa jadi pertama, ya, Allah sedang menguji kita. Sejauh mana kita sabarnya kita menghadapi guncangan-guncangan yang Allah berikan itu. Yang kedua, bisa jadi karena banyaknya dosa-dosa kita yang harus kita evaluasi. Mungkin ada hal-hal yang makanya kenapa kita dalam berdoa bukan hanya minta kepada Allah, bukan hanya memuji, bahkan sebelum kita memanjatkan doa diperintahkan untuk banyak-banyak istighfar. Banyak-banyak istighfar. Ya. Maka jangan lupa ya, misalnya kita sholat malam atau apa ya, sebelum kita berdoa, maka kita harus berwirid dulu, beristighfar dulu, membaca kalau bisa membaca, bersolawat terlebih dahulu. Tidak langsung berdoa. Untuk apa? Untuk membersihkan jiwa kita dari dosa-dosa kita dengan istighfar itu. Dengan istighfar. Wa inistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi. Dan beristighfarlah kepada Allah, kemudian bertobatlah. Yumatikum mata'an hasanan ila ajalin musamma. Ini ayatnya. Ya. Silakan perhatikan nanti di surat Hud ayat 3 ya. Nah, nanti diperiksa. Niscaya Allah akan menurunkan kenikmatan. Allah akan memberikan kenikmatan yang begitu panjang sampai waktu yang ditetapkan. Ila ajalin musamma. Jadi, mari kita coba dalam kita berdoa ya, disertai dengan aktivitas-aktivitas yang lain. Misalnya tadi ya, memperbanyak istighfar sebelum berdoa. Memperbanyak istighfar sebelum berdoa. Oh, ternyata memperbanyak istighfar kok belum juga dikabulkan, malah semakin begini, semakin luar biasa. Yang berikutnya adalah memperbanyak sedekah. Mungkin di waktu yang masa lalu ya, kita sempat mendapatkan harta yang mungkin tidak benar, misalnya wallah alam ya, kita bukan menuduh ya, artinya ini barangkali ya bisa jadi, maka kita harus selain kita tadi istighfar kok belum juga ada, maka banyak-banyaklah sedekah. Sudah sedekah, sudah istighfar, kok masih belum juga, cari masalah yang lain. Mungkin kita perlu memperbaiki hubungan kita dengan keluarga, dengan orang tua dan seterusnya. Kita tidak mengetahui apa yang menjadi akar masalahnya persis, tapi memang kita perlu juga terus berusaha mengevaluasi dari apa yang kita lakukan. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bisa menjadi pemacu semangat buat yang lain juga ya, barangkali punya kasus-kasus yang mungkin sama, karena doa itu betul-betul akan menolong kita luar biasa dengan doa. Dan maka tadi kenapa di dalam surat As-Sajdah ayat 16 dan 17 itu dikatakan tatajafa junubuhum 'anil madhaji'i yad'una rabbahum ya khaufa wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya, lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidur mereka.
Mereka berdoa kepada Tuhan mereka, kepada Rob mereka dengan penuh rasa takut. Kalau perlu menangis jadi-jadinya dengan penuh rasa harap. Lalu dia menginfakkan sebagian harta yang dirizkikan kepada mereka. Jadi setelah selepas berdoa, ada apa yang bisa kita lakukan supaya mempercepat dikabulkannya doa, yaitu wa mimma rozaqnahum yunfiqun, dan berinfak, memberikan sebagian hartanya yang dirizkikan kepada untuk diinfakkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Ya, mereka menyadari wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Menyadari betul ya, pada hartanya itu ada hak orang-orang miskin, baik yang membutuhkan maupun yang tidak membutuhkan. Orang yang maupun yang meminta-minta maupun orang yang butuh tapi dia tidak meminta-minta. Ini bisa kita lihat. Ya. Dan itu harus kita kasih juga. Kita beri infak kepada mereka. Wallahu a'lam. Maka mungkin salah satunya itu sedekah, istighfar harus kita perbarui. Jadi hal-hal yang bisa menyebabkan doa kita cepat dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Silakan dilanjut. Iya, baik. Insya Allah Ustaz yang masih banyak pertanyaan ya. Mungkin bisa dijawab beberapa pertanyaan lagi. Ini ada yang berkaitan dengan materi yang tadi. Ustadz ya, dari Bunda Siti Aisyah juga Bunda Yeni, karena mirip pertanyaannya. Assalamualaikum, izin bertanya Ustadz, terkait ya berdoa saat sujud, apakah doanya itu dilakukan setiap sujud dan juga termasuk sujud-sujud pada sholat sunnahkah? Kemudian apakah itu dilakukannya pada sujud terakhir atau bagaimana Ustadz untuk teknisnya? Ya, waktu ijabah di saat sujud itu bukan hanya sujud terakhir. Yang pasti setiap waktu sujud itulah waktu yang ijabah kita untuk berdoa. Cuman kalau kita sholat berjamaah ya harus kira-kira waktu ya cukup apa enggak kalau itu untuk kita menambah doa yang lainnya. Nah kalau kita lagi sholat malam, sholat sunnah itu sangat bisa sekali, ya. Dan itu waktunya tidak harus di sujud terakhir, ya. Di sujud terakhir tidak harus di sujud terakhir. Kalau waktu ijabah yang lain bukan sujud terakhir, tapi di akhir sholat, yaitu mendekati salam, sebelum waktu salam itu ada saat ijabah juga di situ. Nah, waktu sujud di sini ya, pokoknya setiap kita sholat pada saat sujud itulah kondisi di mana hamba dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu sangat dekat sekali, yaitu ketika di waktu sujud kepada Allah. Jadi tidak harus sujud terakhir, ya, tidak harus sujud terakhir, begitu. Wallahualam. Baik, itu insya Allah menjawab pertanyaan dari Bunda Duisis juga ya Ustadz ya. Dan ini juga boleh dilanjut Ustadz, masih ada pertanyaan? Silakan ya. Oke, ini ada pertanyaan masih dari Bunda Yeni Ustadz. Dan Ustadz bagaimana gitu ya kalau misalkan kita doanya pakai bahasa Indonesia atau Jawa tanpa melafalkan bahasa Arabnya Ustadz? Gitu, bagaimana? Ya. Sangat diperbolehkan untuk mengerti ya. Cuman saya sangat menganjurkan agar kita menghafal doa yang misalnya dari Rasulullah. Doa-doa yang pendek saja. Misalnya doa yang pendek itu misalnya apa ya? Tadi ya, Allahumma qfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Itu ya panjang tapi tidak terlalu panjang sekali. Itu doa yang cukup pendek. Lalu bagaimana kalau dengan bahasa Indonesia? Boleh. Ya, boleh. Ya, kalau memang apalagi kalau kita mengalami hambatan atau kesulitan untuk menghafal bahasa Arabnya kok sulit gitu. Dan doa itu bisa bisa ketika dilafazkan itu bisa membuat kita tuh merasa nyambung dengan isi doanya itu nyambung. Ya, ketika bahasa Arab kok kita belum nyambung, ditambahkan dengan bahasa Indonesia supaya nyambung dengan isi doanya, tidak apa-apa, boleh. Cuman memang dalam hal ini sebaik-baik berdoa adalah berdoa sesuai sunnah dan doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu ya. Wallahualam. Oke, bisa dilanjut Mbak? Iya, ini masih ada satu pertanyaan lagi. Barangkali mungkin masih ada yang ingin bertanya. Silakan, kita masih ada sedikit waktu. Dan bagaimana Ustadz kasusnya kalau misalkan ini masih pertanyaan dari Bunda ini,
kalau misalkan kita lupa tidak bersalawat terlebih dahulu, itu kira-kira apakah doanya akan dikabulkan? Ustaz? Insya Allah tetap akan dikabulkan. Sepanjang itu karena hilaf ya, karena lupa ya. Tapi kalau kita memang ingat ya, ya diharuskan kalau bisa kita bersolawat terlebih dahulu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena solawat kepada Nabi itu akan mempercepat ya, akan memudahkan doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini memang kalau bisa kita usahakan untuk salah satu adabnya itu adalah bersolawat, memuji Allah dan bersolawat. Kalau misalnya lupa, kan kalau lupa ini kan sudah hukumnya sudah lain ya, tidak akan dicatat jika kita lupa karena disebabkan oleh lupa. Wallahu a'lam. Oke, Masya Allah. Ini pertanyaannya juga sudah habis. Ustadz, untuk di kolom chat barangkali ada yang ingin bertanya langsung lagi nih. Ayah Bunda, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kalau kita dari mana namanya? Sofia. Dari mana, Bu? Dari Gresik. Oh, Masya Allah. Jauh juga ya. Silakan. Kalau seorang hamba merasakan dekat ya sama Allah, nah ketika sujud itu kan melihat artinya itu kan bagus sekali. Maha suci Engkau ya Allah yang maha tinggi, kan seperti itu. Ya. Nah di saat itu tuh yang dibaca terus doanya itu aja subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, itu yang dibaca itu terus tapi lama itu ya. Jadi itu lebih afdal mana sama diisi dengan doa. Iya. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau kita perhatikan kalau subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi ini kan dibaca kalau menurut dalilnya kan cukup 3 kali ya. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal. Nah, setelah itu kan masih ada waktu. Apakah boleh dibaca lebih dari 3 kali? Boleh saja. Tapi ketika memang Rasulullah juga sudah menyontohkan 3 kali, maka cukup dibaca 3 kali, lalu sempatkan kita untuk berdoa di situ. Berdoa yang menjadi hajat kita. Ya. Toh kita sudah mengawali dengan mensucikan Allah dengan kalimat subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ini kan sesuai dengan adab. Kita mensucikan Allah. Cuman karena posisinya kita berada dalam waktu sujud, maka ya kita langsung saja meminta kepada Allah apa yang menjadi hajat kita di situ. Boleh. Ya. Atau mau memperbanyak memperbanyak zikirnya dengan kalimat tadi, boleh juga. Karena dengan kita berzikir kepada Allah, ya, zikirnya kita, lalu dalam hati kita punya kerentek atau punya terlintas keinginan doa ingin dikabulkan, tapi kita malah tidak berdoa, tapi kita menyibukkan diri dengan berzikir, maka itu pun akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Rasulullah sendiri mengatakan justru idza sajadtum aktsiru fihi minad doa. Ya. Ini perintah Rasulullah sendiri yang mengatakan. Apabila engkau bersujud, maka banyak-banyaklah di dalamnya kita berdoa. Jadi membaca doa. Termasuk doa yang tadi ya, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kemudian mungkin perlu ada doa yang lain. Misalnya, Allahumma inni as'aluka khairu bait. Ya Allah, berikanlah aku rumah yang baik. Allahumma inni as'aluka Fortuner misalnya. Boleh saja. Allah, aku meminta kepadamu mobil Fortuner misalnya. Kalau memang Fortuner itu bermanfaat. Kalau memang menurut ilmu Allah itu bermanfaat ya, kenapa tidak? Tuh. Tapi tentu jangan suaranya keras ya. Karena memang bacaan yang ada di dalam sholat itu karena itu tadi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Nah, doa yang lain kita boleh karena doa itu di luar daripada doa sholat, bukan menerjemahkan bacaan sholat ke dalam bahasa Indonesia atau bahasa apa, sehingga kita boleh berdoa di situ. Sempatkan waktu untuk berdoa ya di
waktu sujud. Ya, di setiap sujud kalau perlu. Atau kalau memang mau memilih sujud terakhir, ya nggak apa-apa juga, silahkan. Wallahu a'lam. Masya Allah, Ustadz, ini mungkin terakhir ya Ustadz. Ya. Ada yang minta untuk minta di-share itu Ustadz yang doa memohon dunia tadi, gitu. Oh ya, Iya. Yang Allahumma aslih li dunia gitu ya. Iya, boleh mungkin nanti Ustadz boleh chat ke saya nanti biar saya sampaikan ke grup kajian. Mbak siapa? Mbak Yeni Ustadz yang Masya Allah, iya, ya. yang chat Baik, sama nanti Ustadz. Iya, via Japri via WA ya Ustadz ya. Iya, insya Allah. Iya. Baik, insya Allah nanti insya Allah akan kami sampaikan ke grup. Jadi untuk ayah bunda nih yang sudah join hari ini jangan lupa untuk masuk grup ya, untuk link ya gitu untuk daftar dulu. Ini ada berapa nanti bisa partisipannya? Ada berapa ini partisipan? Tadi itu ada 120-an lebih Ustadz, Masya Allah. Allah ya. Iya, Masya Allah luar biasa dan pesertanya juga antusias. Terima kasih Ustadz dan alhamdulillah Ustadz ini sudah berada di akhir acara. Mungkin Ustadz boleh sebelum ditutup boleh memberikan closing statement-nya dulu sambil peserta juga boleh banget buat isi daftar hadirnya. Ustadz boleh closing statement-nya. Baik, alhamdulillah. Jadi kalau kita melihat ya masalah ujian ya yang kita hadapi di dunia ini, maka sudah seharusnya kita terus bertakarub ilallah, berdoa kepada Allah dengan khusyuk, dengan memperhatikan ya waktu-waktu yang Allah janjikan untuk diijabah doanya. Kita penuh dengan problema kehidupan kita. Kita memiliki kebutuhan yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah takut kita minta. Janganlah takut, saya minta melulu, jangan takut. Karena Allah sendiri sudah mengatakan, Allah semakin kita meminta, Allah akan senang. Bahkan kalau kita tidak pernah minta kepada Allah, Allah akan marah. Man lam yad'unallah ya ghadab alaih. Barang siapa yang tidak mau berdoa kepada Allah, tidak meminta kepada Allah, Allah akan marah kepada orang itu. Jadi sudah saatnya mari kita isi hari-hari kita selain dengan aktivitas yang lain, kita isi dengan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah saatnya kita memperhatikan waktu-waktu yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemaslahatan kehidupan kita baik di dunia maupun kehidupan di akhirat kita insyaallah. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustadz sudah meluangkan waktunya dan juga memberikan ilmu ya kepada kita semua di pagi hari ini. Dan untuk ayah bunda, insya Allah kita akan bertemu lagi dengan Ustadz Furqan di Senin pekan depan, ba'da subuh juga, dan kita akan membahas tentang bagaimana cara menumbuhkan keyakinan dalam berdoa. Masya Allah, itu materi-materinya sangat relate, sangat dekat dengan kita karena setiap harinya kita tidak lepas dari berdoa nih. Pasti yang udah pada penasaran ya bagaimana sih supaya kita bisa terus menumbuhkan keyakinan, apalagi mungkin doanya bertahun-tahun belum dikabulkan, gimana tetap supaya tetap berprasangka baik gitu ya kepada Allah. Gitu, Masya Allah. Terima kasih ya Ustadz Furqan. Dan insya Allah ya Bunda hari ini kita akan bertemu lagi nanti di Zuhur ya, kajian bersama Ustadz Doni dan Ustadz Dion, Aksi Indosiar. Mungkin ayah Bunda suka lihat di TV yang akan bahas tentang hidup bahagia bersama Al-Quran. Karena apalagi di Ramadan kita berlomba-lomba untuk terus mendekatnya diri juga ya, terus dekat sama Al-Quran. Dan nanti sore insya Allah kita akan ada sesi Quran Talk dan bagaimana ya apa kata Al-Quran tentang depresi barangkali kita pernah sedih segala macam, dan nanti insya Allah di sore akan sama-sama kita bahas bersama Ustadz Jamal yang saat ini tinggal di Mesir. Masya Allah. Dan alhamdulillah ayah bunda terima kasih banyak ya atas partisipasinya dan semangatnya nih ya begitu antusias di kajian pada pagi hari ini. Dan saya selaku MC mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dan ada hal yang kurang berkenan. Ya, sekali lagi mohon maaf. Terima kasih ayah bunda juga kepada Ustadz Furqan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.